Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan ini masih diberi kesehatan untuk mengerjakan video sebagai pemenuhan tugas pada mata perkuliahan Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari kampus Universitas Muhammadiyah Mamuju dari kelas Manajemen 5A dengan NPM 2020-01029. Baik, pada video kali ini saya akan membahas terkait SDM di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, apa itu era revolusi industri 4.0? Jadi revolusi industri 4.0 merupakan revolusi industri di mana semua industri telah menyentuh dunia virtual yang berbentuk konektivitas manusia, mesin data atau biasa dikenal dengan Internet of Things. Revolusi industri 4.0 tentunya sudah tidak asing lagi untuk diperbincangkan. Hal ini ditandai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, bahkan umat manusia seakan tidak terpisahkan dari teknologi informasi sebagai basis pendukung kehidupannya. Segala sesuatu menjadi tanpa batas atau unlimited karena perkembangan konektivitas internet yang begitu cepat serta teknologi digital yang mendukung dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Banyak inovasi yang dilatar belakangi oleh revolusi industri 4.0 ini sehingga dapat disimpulkan bahwa revolusi industri ini mengajak para pelaku usaha atau industri untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsi internet dalam mengembangkan bisnisnya. Kecanggihan dalam menggunakan internet, data, dan mesin di era revolusi industri telah melahirkan berbagai terobosan baru yang kemudian mempermudah masyarakat dalam mengakses internet. Pesatnya perkembangan teknologi ini rupanya juga mempengaruhi hampir semua aspek kinerja manusia seperti dunia kerja, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. Dalam hal ini, sumber daya manusia yang kompeten merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan transformasi di era revolusi industri 4.0. Dan karenanya peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting. Kualitas sumber daya manusia di era revolusi industri 4.0 menjadi sangat krusial khususnya untuk sebuah organisasi baik itu profit ataupun non-profit semisal dalam dunia industri. Untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi penting sebagai contoh peningkatan keterampilan SDM agar memiliki kompetensi yang baik dalam pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, sumber daya manusia yang kompeten akan mewujudkan pabrik cerdas atau smart factories, salah satunya Internet of Things atau IoT. Selanjutnya, semakin tinggi kadar kualitas maka hal tersebut akan membuka peluang selebar-lebarnya bagi SDM yang bersangkutan sesuai dengan perkembangan teknologi digital di era revolusi industri 4.0. Oleh sebab itu, sudah selayaknya jika peningkatan kualitas SDM juga menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Ini menjadi penting sekaligus dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang kita miliki agar memiliki daya saing khususnya pada pasar global seperti sekarang ini. Selanjutnya terdapat beberapa langkah utama yang dapat dilakukan agar sumber daya manusia mampu berkembang secara optimal. Yang pertama, seleksi SDM sesuai kemampuan dan kebutuhan dunia industri merupakan langkah utama yang bisa dilakukan. Selain itu,
pelatihan seperti yang diadakan oleh Balai Latihan Kerja atau BLK maupun agenda pelatihan yang melibatkan kerjasama dengan institusi swasta, pembaruan keterampilan, mindset atau pola pikir yang ideal, kerja cerdas, dan talent sumber daya manusia yang baik. Beberapa langkah tersebut ketika dapat dilaksanakan secara optimal, maka akan mendukung dalam kualitas sumber daya manusia menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 dan perkembangan teknologi digital. Tetapi di balik kecanggihan yang dilatar belakangi oleh revolusi industri 4.0, tentunya ada dampak negatif yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, lebih rentan terhadap serangan siber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi. Oleh sebab itu sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. Yang kedua, butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. Ketiga, adanya urbanisasi di mana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. Yang keempat, terdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah yang besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Menurut saya, adapun tindakan yang perlu dilakukan setelah kita mengetahui tantangan dampak positif dan negatif dari revolusi industri 4.0 ini, kita harus menyikapi hal ini dengan baik. Namun, jika dibandingkan dengan dampak negatif yang disebabkan oleh revolusi industri 4.0 dengan dampak positif yang kita dapatkan dari revolusi industri 4.0 ini, dampak negatif yang dari revolusi industri 4.0 dapat kita pandang dengan sebelah mata dan tidak perlu kita waspadai jika dapat menutupi dampak negatif tersebut dengan menggunakan revolusi industri ini secara efisien. Dan hal ini tidak jauh dari cara kita menyikapi industri yang kita alami pada saat ini. Cara kita menyikapi revolusi industri 4.0 secara efisien dapat kita mulai dari hal yang sederhana seperti meningkatkan kemampuan atau sumber daya manusia, dikarenakan perusahaan dan lapangan kerja di era revolusi industri 4.0 tidak lagi memperhatikan gelar, namun memperhatikan kemampuan khusus apa yang kita miliki agar dapat berguna bagi perusahaan tersebut. Sikap selanjutnya yang harus kita miliki dalam era revolusi industri 4.0 ini adalah sikap kritis terhadap informasi yang kita terima, dikarenakan banyaknya informasi yang dapat kita akses sehingga memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi palsu atau biasa kita sebut dengan berita hoaks. Dan dengan sikap kritis terhadap informasi yang kita dapat, itu dapat mencegah perpecahan dan pembodohan yang diakibatkan dari informasi yang salah dan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya masih banyak sikap yang dapat diterapkan di era revolusi industri 4.0 ini. Namun dengan dua sikap yang dijelaskan sebelumnya sudah dapat menjadi bekal kita dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi SDM di era revolusi industri 4.0. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian dan tentunya dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita selaku pendengar. Baik, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.